Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para mahasiswa sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Abdan Syadiki di mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif, di mana mata kuliah hari ini kita akan membahas tentang eksperimentasi dalam penelitian. Adapun tujuan pembelajaran kita ada 4, yakni mengkaji karakteristik pendekatan eksperimental, kemudian mengkaji ancaman terhadap kualitas eksperimen, mengkaji desain-desain eksperimen, dan mendiskusikan karakteristik pendekatan eksperimen, ancaman terhadap kualitas eksperimen, dan juga desain-desain eksperimental. Pada dasarnya, psikologi eksperimen merupakan mungkin lingkupan yang jauh lebih besar dibandingkan materi pada hari ini, karena ini kurang lebih merangkum mata kuliah psikologi eksperimen yang kita kemas di mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Nah, mungkin muncul pertanyaan di benak teman-teman, kenapa sih kita mesti melakukan eksperimen? Secara filosofis, ilmu sosial berusaha mengejar apa yang bisa dilakukan oleh ilmu alam, yakni pembuktian secara ilmiah melalui hubungan kausalitas, yakni sebab akibat, ya. Kalau ilmu alam kita mungkin tahu bahwa kayak misalnya kita bicara tentang obat-obatan saja, itu pasti ada eksperimentalnya. Nah, psikologi dan umumnya juga ilmu sosial itu berusaha mengejar apa yang juga dilakukan oleh ilmu alam. Secara sejarah sebenarnya juga kalau kita bicara waktu pendirian pertama psikologi, itu dikenal dengan adanya teori behaviorisme, yang mana teori ini dikembangkan dari eksperimental. Mungkin kita ingat ada eksperimental terhadap mungkin hewan, ya, baik itu misalnya anjing, monyet, tikus, merpati. Nah, itu adalah bentuk-bentuk eksperimental dalam psikologi pada saat dulu, ya. Nah, secara metodologis, pendekatan ini dianggap pendekatan yang lebih sederhana karena dalam artian kita melakukan uji terhadap hubungan kausalitas sebab akibat, ya, dan biasanya juga mudah untuk replikasi atau kita uji kembali. Untuk desain penelitian eksperimental sendiri itu berbagai macam kalau dilihat dari sudut pandangnya. Yang jelas kalau kita bicara penelitian kuantitatif itu ada penelitian yang sifatnya eksperimental, ada juga yang non eksperimental, atau kita sebut kalau non eksperimental kita kenal dengan uji metode kuantitatif dengan korelasional atau deskriptif, ya. Nah, dua jenis utama eksperimental itu ada basic research eksperimental dan juga applied research eksperimen. Kalau basic artinya yang dasar, kita menguji teori dasar, hubungan kausalitas antar variabel, menemukan kebaruan dalam pengembangan teori. Tapi kalau applied research, ini adalah penerapan, ya, penerapan sebuah intervensi atau perlakuan untuk mengubah atau melakukan perubahan pada perilaku. Tidak cuma perilaku, ya, emosi, pikiran, dan lain-lain juga masuk di dalamnya. Kalau kita bicara applied, mungkin kita sering mendengar efektivitas pelatihan A terhadap penurunan B, misalnya. Itu termasuk dalam applied research eksperimen. Istilah lain dalam desain eksperimen itu ada yang laboratori eksperimen, berarti ini mempunyai kontrol yang sangat ketat terhadap lingkungan, um, tapi tidak mesti di laboratorium, ya. Kita bisa juga di ruang kelas, atau misalnya di ruangan tertentu, atau di toko pakaian, itu juga masuk. Nah, field eksperimen ini lebih menekankan pada eksperimen yang terjadi pada setting kehidupan nyata sehari-hari partisipan. Tapi tetap, ya, variabel bebasnya dimanipulasi. Sementara natural eksperimen ini lebih pada lebih dekat dengan lingkungan sehari, bahkan mungkin seperti kehidupan nyata, ya. Dan bahkan di sini untuk variabel bebasnya tidak bisa dikontrol. Jadi berjalan apa adanya. Mungkin teman-teman sering mendengar ada misalnya sosial eksperimen, ya, seperti di TV-TV, tapi itu bukan yang ilmiah, ya, itu untuk hiburan. Tapi gambarannya mungkin bisa kita lihat seperti natural eksperimen. Nah, dalam eksperimen itu juga ada dibedakan dari yang true eksperimen sama quasi eksperimen.
Kalau yang true itu yang benar-benar eksperimen, itu ditandai dengan adanya randomisasi atau pengacakan. Pengacakan yang dimaksud adalah kita menempatkan kelompok A dan B itu secara random atau acak. Orang-orangnya masuk dalam kelompok A, kelompok B secara acak gitu. Bukan dalam artian kita mencari partisipan secara bebas ya. Siapa dapat itu yang jadi partisipan, bukan. Tapi kita menempatkan random assignment. Dan tentu juga tetap ada manipulasi dan juga tetap ada kontrol terhadap variabel lain. Nah, kalau kuasi tentu ciri khasnya adalah tidak ada randomisasi dan tujuannya tentu untuk mendapatkan respon yang alamiah dari individu. Nah, desain masih desain eksperimental. Secara umum juga bisa dibedakan menjadi dua, yakni between subject dan juga within subject. Kalau between subject artinya orangnya itu berbeda-beda ya. Misalnya contoh seperti di gambar itu ada 3 kelompok yang diperbandingkan. Sementara untuk within subject itu biasanya satu kelompok tapi dilakukan pengukuran berkali-kali atau diberikan perlakuan berkali-kali. Ya. Jadi misalnya ada satu kelompok diberikan kondisi 1, kemudian diukur, kemudian kondisi 2 diukur kembali, dan kondisi 3 diukur kembali. Ada jenis yang lain seperti factorial design, berarti ini ada variabel X atau variabel bebasnya lebih dari 1 tentunya ya, minimal 2. Kemudian ada single subject design, ini hanya satu orang ya, tetapi tetap harus ada manipulasi variabel bebas, kontrol variabel lain. Ini biasanya sering mungkin dilakukan pada penelitian eksperimen di bidang klinis ya, karena mungkin untuk melihat efektivitas sebuah treatment perlakuan terapi psikologis gitu. Tentu tapi kalau yang single subject ada masalah yang akan muncul seperti validitas eksternal. Nah, mungkin juga teman-teman mesti cari tahu juga beberapa jenis desain yang lain seperti one group pretest post-test design, post-test only control design, pretest post-test control group design, kemudian Solomon for group design, time series design, dan lain-lain. Ya, masih banyak yang lain. Nah, tapi umumnya kita bisa mudahkan itu dengan klasifikasi yang ada between dan within subject. Nah, ada beberapa elemen penting dalam sebuah eksperimental, yakni ada 4. Yang pertama adalah kontrol. Kontrol yang dimaksud adalah kita mengontrol variabel lain yang kita duga mungkin akan mengganggu variabel kita. Jadi ada variabel pengganggu lah gitu ya. Kemudian juga yang kedua itu ada pengukuran. Yang diukur itu adalah variabel terikat ya. Yang diukur adalah variabel terikat. Tapi kadang-kadang juga ketika kita memberikan manipulasi, kita butuh adanya yang namanya manipulasi check berupa pengukuran. Nah, manipulasi. Manipulasi kita juga sebut sebagai perlakuan, yakni memberikan misalnya sebuah manipulasi terhadap subjek berupa treatment, perlakuan, atau misalnya hal-hal lain yang kira-kira itu kita anggap bisa membangkitkan sebuah variabel tertentu. Dan tentu ada perbandingan, baik itu perbandingan antar kelompok atau satu kelompok tapi dibandingkan waktu yang berbeda-beda. Untuk merancang sebuah penelitian eksperimental itu ada mungkin secara umum bisa kita bedakan jadi 10 langkah, dimulai dari mengenali gejala dan literatur, kemudian kita membuat desainnya seperti apa, dan analisis statistiknya. Jadi desain yang kita pilih itu akan menentukan analisis yang kita akan pilih juga. Kemudian kita menentukan variabel X-nya atau variabel IV, independent variable, beserta manipulasinya bagaimana. Jika ada manipulasi check juga kita tentukan. Kemudian kita menentukan dependent variable dan cara mengukurnya bagaimana. Kita tentukan mungkin apakah butuh ada cover story. Cover story itu kayak ibaratnya kita membuat sebuah cerita ya, cerita di balik sebuah eksperimental agar orang tidak tahu tujuannya, atau kita membuat skenario eksperimental yang kira-kira membuat orang tidak paham apa tujuan dari eksperimentalnya. Kemudian juga kita bisa melakukan pilot study seperti gladi bersih ya. Kita melakukan pelaksanaan penelitian dimulai dari randomisasi partisipan, pemberian variabel IV ya, independent variable, manipulasi check jika ada, dan juga pengukuran DV. Dan biasanya untuk eksperimen itu diakhiri dengan sebuah debriefing. Jadi kita sesi di mana partisipan itu membaca membaca tujuan nyata penelitian ya, atau kita menjelaskan etikanya, kita menjelaskan misalnya apa hak-hak dari partisipan ya, di bagian akhir itu kita bisa sampaikan kembali. Kemudian kita melihat yang kesimpulan adalah analisis statistik dan tentu nanti interpretasi diskusi hasil penelitian.
Kalau bicara tadi itu merupakan eksperimen yang kita lakukan secara umum, tapi kalau sebuah eksperimen yang sifatnya itu adalah intervensi atau applied riset eksperimen, maka secara umum kita bisa bagi sebuah rancangan eksperimen itu jadi tiga, ya, yang intervensi, yakni baseline study atau penelitian dasar, kemudian juga penelitian pembelian program intervensi, dan juga penelitian pasca intervensi atau follow up. Nah, sementara kalau dibagi lagi itu ada tahap perancangan seperti yang sebelumnya ya. Ada mungkin kita melakukan asesmen awal, kita mengecek apakah ada masalah apa yang mau diselesaikan, kita menentukan target ya. Kemudian kita menentukan bentuk intervensinya seperti apa, pelatihan seperti apa, atau workshop, atau misalnya pemberian terapi apa, yaitu bisa ditentukan desainnya bagaimana, kemudian bahan-bahannya apa saja, um, cara, waktu, jumlah, pihak yang terlibat, sampai kita menentukan kayak misalnya apa yang akan diukur dan bagaimana cara mengukurnya, dan tentu nanti kita merancang dengan cara bagaimana kita mengevaluasi. Kalau ada baseline study, ini adalah pengukuran tahapan awal tentang variabel yang kita tuju ya, bagaimana sebelum dilakukan intervensi. Kemudian kita ada pelaksanaan intervensi tentunya, jadi dengan memberikan sebuah perlakuan atau manipulasi atau sebuah terapi atau pelatihan ya, dengan sesi waktu tertentu, dengan durasi tertentu, mungkin ada terapisnya ya. Nah, kemudian juga yang terakhir kita melakukan follow up atau evaluasi. Kita mengukur apa ada perubahan atau tidak. Kita melaporkan hasil penelitian, kalau ada biaya kita laporkan juga, kalau ada proses kita laporkan juga bagaimana prosesnya. Apakah berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, ini adalah tahapan intervensi eksperimen. Sementara kalau kita bicara mengenai variabel bebas atau independent variable, itu ada beberapa jenis cara manipulasinya. Yang pertama bisa disebut sebagai vignette. Vignette ini kita memberikan stimulus yang selektif untuk menggambarkan sebuah realitas. Misalnya menggunakan teks, audio, atau visual. Jadi disuruh membaca ya. Nanti di dalam bacanya ada manipulasinya. Ada priming. Priming ini yang sifatnya itu bisa non-conscious atau tidak sadar, atau juga mungkin yang cepat ya, priming subliminal, atau mungkin yang melihat tapi kita tidak sadar, namanya priming supraliminal. Ada berupa game, yakni kayak permainan dengan partisipan lain, misalnya diktator game, ultimatum game ya. Kemudian ada sandiwara. Sandiwara berarti ada kita sambut sebagai eksperimenter atau asisten peneliti yang melakukan sandiwara ya pada skenario eksperimen tertentu. Disebut juga sebagai konfederat ya. Kemudian kalau pelatihan tentu kita melakukan sebuah pelatihan, ada program, ada kegiatan, ada aktivitasnya ya, ada durasi-durasinya, dan nanti ada tujuannya untuk melakukan perubahan. Perubahan pada perilaku atau konstruk psikologis lainnya. Nah, kalau kita bicara tentang sebuah eksperimen, kadang-kadang ada eksperimen yang kita nggak tahu tujuannya untuk apa. Itu sengaja dilakukan peneliti agar kita mendapatkan respon yang alamiah. Nah, namanya adalah cover story. Cover story adalah kita memberikan jalan cerita tentang apa di balik eksperimental, tapi orang nggak tahu tujuannya untuk apa. Ya, nah mungkin teman-teman harus nonton film, yakni The Stanford Prisoner Experiment, di mana orang-orang yang terlibat dalam eksperimennya tidak tahu sama sekali mengenai apa yang terjadi di dalam eksperimennya. Jadi ceritanya mungkin sedikit aja ya, tentang ada sekelompok orang yang diberikan tugas menjadi tahanan, dan kelompok orang yang lain diberikan tugas menjadi seorang sipir penjara ya, dan dia melakukan aktivitas selayaknya sebuah penjara ya. Nah, ada beberapa jenis cover story, ada yang tidak lengkap seperti kayak misalnya penelitiannya Argo, Dahl, dan Morales 2006. Ini kayak partisipan diminta untuk ke sebuah toko membeli t-shirt. Dia tahu tujuan untuk membeli t-shirt ya, sebuah penelitian untuk membeli t-shirt, tapi dia nggak tahu bahwa di dalam toko itu ada manipulasinya. Kemudian ada active misleading, ini deceptive. Jadi contohnya yang seperti miligram, kalau teman-teman ingat, itu ada eksperimentalnya, atau Zimbardo yang tadi saya sudah ceritakan, Stanford Prisoner Experiment. Pilot tadi adalah bagian yang penting dalam sebuah eksperimen, jadi kita mengevaluasi ya. Dan prosedur ini biasanya
kita anggap sebagai langkah awal untuk persiapan. Jadi percobaan pada kelompok kecil dulu. Nah, ibaratnya kalau dibersihnya ya. Jadi di pilot study kita perlu tahu apakah stimulus sudah bekerja dengan baik, apakah pengukurannya bekerja dengan baik. Kayak kita mungkin perlu uji validitas dan reliabilitas alat ukur. Kita menentukan apakah cover story itu memang sudah berjalan dengan baik, instruksinya lancar, mudah dipahami, stimulus mungkin juga terlaksana dengan tepat ya, termasuk layout ruangan, prosedur, cara pengisian instrumen, dan lain-lain. Cukup banyak hal yang kita bisa lakukan di dalam pilot study. Manipulation check adalah cara untuk memastikan bahwa apa yang kita perlakukan atau manipulasikan kepada subjek itu berhasil atau gagal. Kalau yang gagal berarti kita harus hapuskan si subjek dari analisis data. Kalau yang berhasil kita masukkan dalam analisis datanya. Nah itu, jadi ini keputusan untuk menentukan apakah si partisipan layak dijadikan sampel atau tidak ya. Nah, biasanya ini ada yang harus ada juga yang tidak perlu ada ya. Kalau misalnya beberapa jurnal mungkin memuatnya dengan berupa pertanyaan, seperti jurnal yang seperti di layar sini, yaitu dia menggunakan satu pertanyaan, ya untuk memastikan bahwa orang mungkin sudah termanipulasi dengan baik ya. Ada jenis kayak misalnya penelitian applied research itu saya rasa nggak perlu, sebagian mungkin nggak perlu manipulasi cek ya, karena kita kita manipulasi, kita tujuannya untuk memunculkan sebuah perubahan. Kita tidak perlu mengecek apakah manipulasi berhasil atau tidak, karena melalui pengukuran variabel terikat itu sudah kita anggap sebagai hasil dari sebuah manipulasi. Ya. Biasanya manipulasi cek itu dilakukan karena kita mengukur hal yang bukan atau dampak dari sebuah manipulasi. Bukan kita mengukur apakah manipulasinya berhasil atau tidak. Ya, tapi mengukur adalah dampak dari sebuah manipulasi pada variabel lain. Gitu. Kemudian untuk pengukuran sendiri, ini digunakan untuk variabel terikat tentunya. Ada yang menggunakan latent, behaviorit, ada behavior, ada juga ada faali. Contoh latent psychology construct itu ya tentu kita tahu bersama, self-report, ya, mengukur tentang bagaimana penilaian dirinya, tentang misalnya sikap, tentang penilaian karakteristik kepribadian, intensi perilaku, dan lain-lain. Dan ini sesuatu yang ada di benak, pengukurannya mungkin tidak langsung menggunakan skala ya. Jadi ada kuesioner lah gitu ya. Nah, ini contohnya ada pengukuran harga diri ya atau self esteem, kemudian ada BFI, Big Five Personality ya, inventory ya. Kemudian ada yang menggunakan behaviorit. Kalau behavior itu bisa dikategorikan sebagai self report juga, tapi ini lebih pada intensi atau keinginan untuk bertindak ya. Misalnya, apakah Anda ingin menjadi anggota museum? Ya, itu ya. Jadi setelah baca brosur, ditanyakan kesetujuannya. Meskipun tidak langsung menjadi anggota ya, tapi hanya ditanya kesetujuannya saja. Nah, kemudian ada yang mengukur perilaku. Ini mungkin pengukuran yang paling optimal ya. Nah, kalau perilaku ya kita bisa observasi langsung atau kita bisa lihat langsung ya. Cuman kadang ya, ada perilaku yang tidak tampak ya. Nah, itu yang mungkin kita akan kesulit untuk mengukurnya. Contohnya kayak di museum tadi kita ukur tentang apakah orang mengembalikan kuesionernya ya, atau berapa orang yang daftar akhirnya. Ya, beneran daftar ya. Kalau yang behavior itu baru intensi atau keinginan. Nah, cuman setelah perilaku ini juga kadang-kadang melengkapi ya, yakni menggunakan faali. Jadi ada teknologi khusus untuk mengukur perubahan-perubahan dalam bentuk fisik manusia. Nah, karena memang di pengukuran perilaku tidak dapat terjelaskan karena ada proses yang melibatkan emosi di dalamnya. Maka mungkin juga dalam self-report itu tidak bisa mengukur emosi dengan tepat ya. Nah, ini beberapa contoh bagaimana pengukuran psikologis tapi dikaitkan dengan fisiologis. Seperti fMRI, kemudian um, beberapa hal yang seperti yang elektroda yang dipasang di kepala ya, EEG atau GSR, itu yang menggunakan kulit dicek apakah ada keringatnya atau tidak ya, semakin dingin atau panas misalnya. Itu ada beberapa contoh ya. Nah,
Tadi seperti yang sudah saya ceritakan, salah satu yang mau kita bahas adalah ancaman validitas penelitian eksperimen. Ini penting kita pahami, karena eksperimen itu tentu juga ada kelemahan, juga ada kelebihannya. Dari segi ancaman yang bisa mengganggu validitas yang dimaksud di sini adalah berupa apakah hasilnya itu bisa di apa ya, di ibaratnya tuh dipercaya atau tidak lah gitu ya sederhananya. Nah, validitas ada empat, yakni validitas konklusi statistik. Biasanya ini berkaitan dengan penggunaan statistik yang tepat untuk inferensial. Jadi kalau kita salah menggunakan statistik, itu akan berdampak pada kekurangan validitas konklusi statistik. Ada juga validitas internal, ini bertujuan untuk mengetahui apakah benar variabel IV itu berdampak atau berefek pada variabel terikatnya. Nah, ini kausalitas ya, memastikan. Nah, ini contoh ancamannya ya bisa jadi karena urutan pemberian variabel atau seleksi responden yang salah. Ada mungkin dia ingat-ingat tentang pernah ikut penelitian yang sama tapi dia ingat gitu. Atau mungkin juga efek kematangan atau maturasi um, dan beberapa yang lainnya. Seperti mungkin dia menghilang misalnya, ada dikasih ikut pelatihan sebelumnya tapi setelah pasca pelatihan hilang, nggak bisa diukur lagi, namanya mortalitas ya. Kalau ada validitas konstruk, ini berkaitan dengan operasionalisasi variabel dalam konstruk yang lebih luas ya. Ini mungkin ancamannya bisa berkaitan dengan perumasan konstruk yang keliru. Mungkin ada pencemaran konstruk, maksudnya kita mau mengukur sesuatu tapi kayaknya agak ambigu gitu. Ada ngukur yang A tapi juga mengukur yang B. Nah, itu definisi operasional juga mungkin ada yang kesalahan. Yang terakhir adalah validitas eksternal atau yang berkaitan dengan apakah hasil temuan kita bisa digeneralisasikan ke kelompok yang lebih luas atau sampel populasi yang lebih luas. Bisa sampel, bisa setting, atau bisa juga variabel ya. Nah, contoh ancaman ini mungkin kita ketika penelitian itu terlalu unik partisipannya, maka ini tidak bisa dibawa ke sampel yang lebih besar atau populasi yang lebih luas ya. Prosedurnya juga mungkin unik atau pengukuran juga spesifik ya. Itu juga bisa menyebabkan validitas eksternal kita tidak tercapai. Semua validitas ini diharapkan bisa tercapai ya, agar eksperimentalnya bisa berlangsung dengan baik. Nah, ada beberapa isu yang kita harus perhatikan dalam penelitian eksperimental kekinian ya. Yang pertama adalah saat ini orang tidak hanya harus melakukan eksperimental di ruangan atau di laboratorium, tapi juga bisa melakukan eksperimental secara online. Ada website yang bisa digunakan, ada internet eksperimental, ya. Ada beberapa contoh di sini, kayak misalnya punya psychhanover.edu, ini juga ada eksperimennya. Atau kita menggunakan platform seperti Wexstore, SurveyMonkey, Qualtrics, itu ada yang kita bisa gunakan untuk eksperimennya. Tapi tentu kalau eksperimental online itu sangat terbatas ya. Tidak semuanya kita bisa lakukan. Nah, kemudian juga ada kecenderungan sekarang kita mau kembali pada pengukuran perilaku. Kita mengukurnya tidak hanya menggunakan self-report kalau eksperimental. Kita mau ukur perilaku yang tampak, jelas, nyata gitu. Kemudian kita juga saat ini di psikologi mulai keluar dari lab karena sangat terbatas ya lingkungan fisik di lab itu kan sangat diatur sedemikian rupa. Jadi harapannya kita bisa mencapai sesuatu yang alamiah. Kemudian ada kecenderungan sekarang juga bukti-bukti untuk dilakukan replikasi. Replikasi adalah tujuan untuk, ini bukan ini ya, bukan plagiasi ya, tapi replikasi itu adalah mengulangi riset yang sudah pernah ada sebelumnya, kita ulangi pada waktu sekarang, dan kita membuktikan apakah temuan dari riset sebelumnya itu berlaku untuk sekarang, atau berlaku untuk sampel yang berbeda, atau berlaku pada metode yang berbeda. Ada berbagai jenis replikasi ya. Teman-teman mungkin harus belajar juga tentang eksperimental replikasi. Dan yang terakhir kalau kita bicara di psikologi ULM, umumnya banyak eksperimental yang dilakukan oleh psikologi ULM itu berupa applied eksperimen. Ya, tapi sebenarnya untuk applied eksperimen itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan basic eksperimen menurut saya. Karena kalau sudah applied eksperimen itu sudah ada di dalamnya assessment, kemudian ada intervensinya, ada follow up-nya, cukup panjang waktunya. Ya, dan pelaksanaannya juga harus benar-benar dilakukan dengan sangat-sangat terencana dengan baik. Ya.
Meskipun juga kalau eksperimen yang biasa juga tentu kita rencanakan. Nah, kalau yang di tempat kita, psikologi ULM itu sangat sedikit yang masih menggunakan eksperimental basic. Sejauh ini selama saya mengajar, nampaknya belum pernah menemukan mahasiswa yang menggunakan studi eksperimental pada riset ya, tugas akhirnya. Baik, teman-teman sekalian, demikian mungkin sepintas mengenai eksperimental. Saya Muhammad Abdan Syadiki mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.